Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Yunas. Pada video kali ini saya ingin menceritakan tentang AC saya. Ya, AC saya trouble lagi guys. Netes lagi karena istri saya. Bisa demikian, simak terus. Jadi ceritanya gini guys. Siang-siang pas saya lagi kerja, tiba-tiba istri bilang, ting, ya AC-nya netes. Dalam hati, loh kok bisa, perasaan tadi pagi sebelum berangkat kerja aman-aman aja deh, kok bisa netes ya, sampai ditadain kayak gitu guys. Airnya itu ditambungnya banyak banget. Dalam benak saya, wah nggak bener nih AC, masa sih netesnya kencang banget ya kan, karena sebelum-sebelumnya nggak pernah ada masalah seperti ini. Tapi memang sih pernah sekali netes, dan itu pun permasalahannya itu hal sepele. Jadi buat teman-teman yang AC-nya lagi netes, terutama di bagian unit indoor, coba deh simak video ini sampai akhir. Barangkali trouble-nya sama. Tapi sebelum saya ceritakan trouble AC saya ini, untuk umumnya ya, untuk di bagian AC netes itu ada beberapa penyebabnya teman-teman. Bisa jadi nih di talang air unit indoornya itu kotor, bisa jadi itu biasanya ada lumut ataupun kotoran-kotoran yang menyumbat untuk saluran pembuangannya itu. Bisa jadi saluran pembuangannya itu mampet, dan ternyata AC saya itu benar saluran pembuangannya itu mampet. Nah, kenapa saya bisa tahu saluran pembuangannya mampet? Karena instalasi AC saya itu menurut saya kurang perfect sih teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat unit indoor kan dia nempel ya di bagian tembok, bener kan? Namun untuk bagian airnya itu, bagian pembuangan air, dia itu biasanya disatukan sama pipanya teman-teman. Dibikin blebet-blebet gitulah. Bahasanya apa yang blebet-blebet itu? Ya dibikin pakai model-model solatif khusus AC gitulah. Nah, kalau misalkan saya ajak teman-teman lihat, sebenarnya problemnya simple teman-teman, yaitu selang pembuangannya itu dia melengkung. Selang pembuangannya dia nggak lurus, jadi ada air kecumbeng gitu teman-teman. Kecumbeng, apa ya bahasanya kecumbeng itu teman-teman. Nah, untuk bagian selang yang tadi harusnya gini teman-teman, harusnya selang itu pembuangannya set lurus gini, namun dia itu kayak huruf U gitu teman-teman. Jadi ada air yang posisinya di tengah, jadi ya nggak bisa masuk. Oke, ayo kita lihat aja penyebabnya ini teman-teman. Jadi ceritanya itu tadi istri saya itu lagi bersih-bersih teman-teman, ya bersih-bersih area sinilah. Nah, bersih-bersih ini lagi nata-nata kembangnya dia, ya kan. Nah, pas tadi posisi bersihin ini di bagian bawah, katanya nyenggol untuk nih gak rapi teman-teman ya. Ini sanyo teman-teman, karena memang kemarin trouble baru dibenerin, belum sempat dirapiin. Tapi kita bahas topik utamanya. Ya, topik utamanya penyebab netes di bagian unit indoornya itu, yaitu ini teman-teman. Ini nih, ini. Jadi selang ini tadi posisinya seperti ini. Nah, jadi posisinya itu kayak nekuk gitu teman-teman. Tuh. Posisinya kayak nekuk. Kalau teman-teman perhatiin, ini adalah selang pembuangannya, dimana dari unit indoor, set, ya kan, dibuntel langsung dengan solasinya, barengin pipanya, dan ini adalah larinya ke sini teman-teman ya, dikasih perawat gitu sama teknisi waktu pasang. Cuman ini suka melengkung teman-teman. Ya, yang di bagian pipanya itu suka melengkung, katanya kesenggol di situ tadi. Jadi airnya nggak ngalir.
kalaupun ngalir, jadi airnya itu nggak jatuh keluar gitu teman-teman ya. Pokoknya buat teman-teman yang AC-nya netes, coba deh cek saluran pembuangannya. Biasanya posisinya ada di deket-deket tuh, ada di deket-deket unit outdoor lah. Tapi kalau misalkan posisinya sudah ditanam, yaitu susah teman-teman. Biasanya ada beberapa rumah yang posisi untuk pipanya ataupun saluran pembuangannya itu sudah ditanam di tembok. Nah, kalau kondisi seperti itu beda ceritanya ya. Nah, kalau untuk di case saya ini, itu penyebabnya ini teman-teman. Pokoknya itu, nah, yang pipa ini nih. Ya, oke. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nah, sebenarnya problem-problemnya dalam AC itu sebenarnya simple sih teman-teman. Ya, kalau misalkan AC-nya netes, bisa jadi hal-hal yang semacam itu. Kalau misalkan AC-nya nggak dingin, ya bisa juga penyebabnya misalkan kurang freon, unit indoor ataupun outdoornya bagian pipanya itu bocor dan lain sebagainya. Mungkin juga pemilihan AC yang kurang tepat untuk bagian ruangannya gitu ya teman-teman ya. Artinya ya AC ukuran PK kecil untuk ruangan yang gede misalkan, standarnya pemilihan PK AC itu dihitung berdasarkan BTU nya teman-teman. Kemarin saya sudah buatnya videonya ya saya refresh dikit aja lah. Gampangnya sih seperti ini, AC setengah PK itu memiliki rata-rata BTU 5000 BTU. Jadi untuk kamar misalkan 3x3 yaitu 9 meter persegi, kan lebar 3 meter, panjang 3 meter, 9 meter persegi dikali, kalau untuk rekomendasi saya itu minimal 600 gitu teman-teman. 9 kali 600 berapa? Ya 9 kali 600 itu 5400 BTU teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pengen maksain pakai AC setengah PK, ya monggo silakan. Biasanya hasilnya biasa-biasa aja. Namun kalau misalkan teman-teman pengen pakai AC inverter, ya bagusnya dinaikin setengah PK di atasnya gitu teman-teman. Dan untuk settingan AC saya yang saya pakai itu, saya selalu pakai mode cool, dimana mode itu adalah salah satu mode yang cukup simple dan cukup lumayan dingin. Dan saya pakai set suhu itu antara 24 sampai 27 lah. Jadi jangan sampai teman-teman pakai suhu 16, 17, 18. Saya yakin di mana-mana kalau misalnya teman-teman baca artikel-artikel tentang AC, pasti di situ tidak akan disarankan memakai settingan 16, 17, 18 derajat Celcius teman-teman. Biasanya akan ngasih settingan di atas 20 derajat. Kayak gitu sih teman-teman. Ya, pokoknya intinya sih dari video ini, tadi AC saya bermasalah, trouble, netes air. Tapi setelah dilakukan perbaikan sendiri sama istri saya, juga hasilnya udah oke lagi teman-teman. Terima kasih Bunda, itu orangnya lagi di belakang kamera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video-video berikutnya dari channel Mas Yunas. Jangan lupa like dan subscribe dan komen ya jika ada pertanyaan. Dan kalau misalkan teman-teman punya Instagram, follow juga Instagram saya di @rumah.api. Bye bye, see you next video.